Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini membahas, mendebat, mengkritisi film videonya Flat Earth 101 episode 3 Kebohongan Sains Modern. Dari video ini penulis jadi agak males ya untuk bikin video-video lagi ini ya. Karena kok rasanya ini orangnya adalah orang yang membeo omongannya orang lain tanpa memverifikasi faktanya lebih dulu. Jadi wis karakternya kayak orang yang anti minyak goreng lah, atau yang percaya bahwa oli sintetik itu bagus. Banyak kesalahan di sini ya. Kalau yang penulis nggak tahu ya nggak penulis bahas. Tapi ya kita teruskan ini ya. Episode 3 Kebohongan Sains Modern. Nah, ini dia ngomong dari pembuktian Galileo ya. Kita tahu Galileo itu adalah pada tahun 1500-an. Ini jelas bahwa dia sumbernya adalah barat ya, dari video-videonya orang barat, dari video-video bahasa Inggris. Karena kalau yang dari lokal dia pasti tahu ada yang namanya Al-Biruni. Ya, Al-Biruni meyakini bahwa bumi bulat berputar pada porosnya sehari satu kali dan mengelilingi matahari 1 tahun sekali ya. Al-Biruni ini tahun 973 sampai 1048, jadi ya 500 tahun sebelum Galileo. Dan ini ada juga ya, dia ngomong fotografi asli ini ditunjukkan sebagai buktinya bahwa bumi itu datar karena berputar ke satu arah. Jadi kita bisa melihat bahwa bumi itu berputar ketika melihat di angkasa ya. Tapi dia kenapa kok nggak pakai sumber yang ini? Ini adalah timelapse video yang direkam di ekuator. Ketika diperlihatkan itu, ini tentu pakai kamera 360 derajat atau kamera panoramik ya. Ini kelihatan bahwa yang sebelah ini mungkin sebelah utara atau sebelah selatan berputar ke kanan, yang sebelah satunya lagi adalah berputar ke kiri. Jadi ini dari ekuator bisa kelihatan berputar ke dua arah. Perputarannya ada dua arah. Kalau buminya datar, masa mungkin berputarnya dua arah? Kalau buminya datar ya paling berputarnya gini, seret gitu ya. Jadi melingkar gitu ya, karena kita misalnya ada di lingkaran luar kalau di ekuator. Tapi ini nyatanya berputar kedua arah. Ya apa caranya kalau bumi itu datar? Kalau bumi itu bulat mungkin ya di ekuator, ini kutub utara, kutub selatan gitu ya. Ya perputarannya beda ya. Nah, tapi kan katanya bumi itu datar. Nah, bumi datar kok bisa muternya dua? Nah, makanya itulah dia nggak pakai video yang ini. Makanya kenapa kok yang ini? Soalnya kalau yang ini jadi ketahuan bahwa bumi itu bulat. Ya, sayangnya pilih-pilih ya videonya ya. Terus ini ngomong kosmologi yang umum, agama-agama besar di dunia. Jadi dianggap yang agama besar itu percaya bumi datar, padahal ya seperti itu tadi ya. Dari Al-Biruni ini percaya bahwa bumi itu bulat. Jadi ya ini lagi-lagi ya, dia cuma membeo omongan orang barat tanpa verifikasi terlebih dahulu. Terus ini dia sebut peta standar dunia sebelum berdirinya NASA, disebut standar dunia itu seperti ini. Ini standar dunia itu seperti ini. Padahal ya sebelumnya pada zaman Very Islamic Map ya, pada abad ke-9 itu sudah diketahui bahwa bumi itu bulat. Jadi di abad ke-9 sudah diketahui seperti ini. Terus dia ngomong peta standar dunia sebelum. Nah ini kan lebih awal lagi, abad ke-9. Ini paling tahun abad ke-19 ini. Petanya abad ke-19. Ini lebih baru, ini lebih lama. Jadi ya jelas ya bahwa dia ini hanya berkiblat pada omongan orang barat tanpa verifikasi. Terus ini juga ada Al-Biruni ya, tahun 973 memperlihatkan bahwa bumi itu bentuknya
bulat seperti ini, dan ini jelas bukan datar ya, karena ini ditaruh seperti ini ya mestinya bisa diputar, adalah sebuah bola globe gitu loh. Ini sudah bukti ya, bukti bahwa dari pos Darling ini cuma membeo omongannya orang barat gitu loh, sayangnya seperti itu. Terus kita juga ngomong soal di Eropa dari abad ke-5 sampai ke-15 itu adalah zaman kegelapan. Jadi secara intelektual dan ilmu pengetahuan itu mundur. Jadi kasarnya goblok gitu loh. Jadi pada zaman itu ya jangan dianggap ilmunya itu tinggi. Ilmunya itu kalah tinggi dengan yang pada zaman Islam itu. Ya. Jadi ya yang diomongkan soal peta dunia ini, yaitu kita harus terjemahkan dari zaman kegelapan ini, zaman ketika orang itu masih nggak maju intelektualnya. Ini juga perlu diketahui bahwa Amerika itu merupakan hasil invasi dari Eropa yang kemudian menyingkirkan orang aslinya, orang Indian ya, dari Eropa invasi ke Amerika, merebut gitu. Jadi ini kan Spanyol, Portugis, Prancis, Belanda, Denmark, Inggris melakukan invasi ke Amerika, dan ini bisa diverifikasi ya. Terus ini soal Antartika, terus sebut Antarctic Treaty. Tak ada yang boleh pergi ke Antartika, dijaga oleh pasukan gabungan AS dan Rusia. Dan ternyata omongannya CJ ya. 1959 Antarctic Treaty melarang aktivitas militer termasuk penerbangan. Jadi yang dilarang itu adalah militer, aktivitas militer. Tapi ini ada freedom of scientific investigation, international scientific cooperation, exchange of research plan and personnel, free availability of research result. Wes sembulah bahasa Inggris belepotan. Tapi yang jelas inilah ya, yang dilarang adalah military activity. Yang dilarangnya adalah penerbangan militer. Kata-kata militernya ini penting ya, karena ini malah disebut kebebasan penelitian secara ilmiahnya. Penelitian ilmiah itu bebas di Antartika. Yang nggak boleh itu adalah aktivitas militer. Jadi ini anunya ya, termasuk menyalahgunakan ya. Katanya nggak boleh terbang gitu ya. Padahal yang nggak boleh itu adalah aktivitas militer. Sesuatu yang berbeda gitu loh. Dan kenapa kok dia sendiri nggak ngecek gitu loh? Kok ya wis asal ngomong asal membeo gitu loh. Cek. Dan ini tidak dilakukan. Terbukti soal Antarctic Treaty ini nggak disebut bahwa ini hanya khusus untuk militer. Nah, ini tujuannya mencegah terjadinya military base, pembangunan basis militer, pembangunan ada percobaan senjata atau ledakan nuklir untuk mempertahankan peaceful ya, yang apa jenenge peaceful itu sembolah pokoknya yang peaceful, terus mencegah peningkatan Cold War-nya. Jadi ini yang dilarang militernya. Kalau yang komersial mestinya nggak apa-apa, karepmu. Cuma masalahnya Antartika itu kan tempat yang berbahaya untuk penerbangan atau untuk ya bahkan untuk kapal laut pun berbahaya di Antartika karena iklimnya yang ekstrim. Jadi kenapa dilarang? Karena itu nggak disebut daerah yang nggak boleh ada aktivitas militer. Itu tujuan utama nih. Kalau resminya seperti ini ya, tapi ini gak ngomong ngono. Kenapa kok gak ngomong ngono gitu loh? Seakan-akan untuk semua, padahal ini cuma untuk militer. Wes bolah wes, balik lagi kakean mangle terus
Terus ini juga dia ngomong adalah USGS ini disebut peta bumi datar itu dasar yang akurat untuk peta Amerika atau jarak penerbangan. Padahal di sini nggak ada kata-kata itu ya. Di USGS ini harus pakai peta bumi datar gitu, nggak ada sebutan seperti itu. Yang jadi fokus adalah oblique aspek ya, yang untuk jadikan peta benua, peta radio atau aviasi, juga polar aspek untuk peta dunia atau emblemnya United Nations. Oblique menunjukkan bagian yang miringnya, sampingnya, yang polar menunjukkan pada bagian kutubnya. Jadi ada dua hal ya. Dan oblique aspeknya kenapa nggak disebut? Foto yang dari sampingnya itu, bumi datar kan cuma yang dari atas toh, yang oblik kan nggak masuk. Kenapa kok obliknya nggak disebut? Karena ya supaya terkesan mendukung bumi datar, cuma disebut yang ini toh, yang ini diabaikan. Kan yo pilih-pilih namanya yo. Lagi-lagi hanya membeo mengandari barat. Terus ini soal ruang kerja rahasia Presiden Kennedy. Entah rahasia atau enggak ya. Ini kita harus wajib lihat ya, di peta ini ada tegukan seperti ini. Kenapa seperti ini? Ini adalah menunjukkan bagian robekan yang intercept gitu loh, yang jadi satu. Jadi peta dunia kalau dibuat datar itu seringkali ada robekan-robekan seperti ini, yang tujuannya adalah untuk biar konsisten petanya. Jadi dibuat robek seperti ini itu sengaja ya. Jadi petanya dibuat datar karena ya biar akomodasi yang seluruhnya, walau aslinya itu bulat kalau didatarkan ya kayak gini gitu loh. Kalau nggak gitu apa terus garis ini untuk apa terus? Kenapa kok nggak seret gitu kalau misalnya bumi itu datar? Ya kan? Ini juga bentuknya beda ya dari yang bumi datar yang tadi itu, yang ini beda kan? Nggak sama. Terus ini ya, yang dari Ibnu Sina entah kenapa terus di dikutip-kutip terus. Ini juga ya kita nggak tahu resmi ini sumbernya dari mana. Wes bola pokoknya ini dikutip. Nah ini juga sebuah kutipan yang menurut penulis mengarahkan orang. Apa dipikir kalau orang itu yang berpendapat bumi itu bulat adalah orang yang nggak berpikir? Kok seakan-akan seperti itu? Ini ya gak tepat lah, terlalu mengarahkan ya kalau menurut penulis. Pemakaian ayatnya salah karena dipakai untuk ya seakan-akan yang bumi datar itu adalah orang-orang yang berpikir. Dipikir kalau berpendapat bumi itu bulat adalah orang yang nggak berpikir. Terus gak tepat lah ya. Terus ini soal ideologi sains modern, macam-macam alam semesta terciptakan kecelakaan kosmik. Entah kenapa dia berpendapat seperti ini, karena bumi bulat pun adalah sesuatu yang menandakan keteraturan, bukan sesuatu yang random. Entah kenapa dia ngomong randomnya ya. Terus ini juga ada dasar yang masa lalu ya, padahal ya sebelumnya juga ada Al-Biruni ya. Al-Biruni yang kemudian dipakai oleh orang-orang di dunia barat. Ini juga sepakat dengan Ptolemeus bahwa bumi itu bulat, mengkritik astronom yang meyakini sebaliknya. Terus ini lihat, ini ilmuwannya yang setelahnya Biruni, setelah Islam mengembangkan ke Eropa. Bisa aja semua orang ini terinspirasi juga oleh Al-Biruni. Ini sampai ke Iberia ya, Spanyol.
tahun 711. Abad ke-8 menguasai seluruh Spanyol, Prancis Tengah, dan sebagian Italia. Terus ini soal pendapatnya Galileo, agama itu korup, saintis itu pahlawan. Ini mengacu ke agama pada saat itu, yaitu Kristen Katolik, terutama dari pausnya ya, popnya. Yani Pop Urban 8 ya. Jadi ini karena pendapat dari gereja. Jadi yang dimaksud sama Galileo pada saat itu adalah dari gerejanya ya, yang dianggap korup. Ya ini opini lah. Galileo diberikan kesempatan membuktikan teori, katanya gagal pakai stellar parallax. Ya penulis sendiri gak ngerti logika dari stellar parallax itu kayak gimana gitu ya. Yang begini ini penulis nggak tahu ya, perbandingan antara diameter ini, diameter pergerakannya, terus jarak dari bumi ke bintang ya. Jadi ini matahari, ini bumi mengelilingi matahari. Ini anggap aja wis 1 Januari, ini 1 Juli gitu ya. Yang jadi masalah adalah berapa ini jarak ini dibanding dengan jarak ini. Ya, ini istilahnya pohonnya kan. Ada perumpamaan gambar pohon di wis. Nah, ini loh. Jadi posisi A, posisi B, lihat pohon C. Nah, pohon C. Terus ini untuk referensi dari sini ke sini. Yang masalah adalah jarak dari A ke B ini berapa? Jarak dari A, B ke C ini berapa? Jadi kalau jarak ini jauh sekali lebih kecil daripada jarak ke bintang, yo apa ya ketok gitu loh. Iya kan? Ini seakan-akan jarak ini dekat gitu ya. Padahal kalau digambarkan mungkin ya mungkin kayak gini lah wis. Ini pembesaran ya, diarahkan ke atas sekali gitu ya. Ini juga nggak seperti ini kan. Jarak dari bumi ke bintang ini kan sangat super jauh sekali ya, antara orbit paling jauh ke kiri dan ke kanannya ini dibanding dengan jarak ke bintang itu ada berapa, kan maksudnya bedanya sangat jauh. Kalau misalnya dekat ya kayak gini, emang kayak gini dengan jarak segini ya memang bisa kelihatan. Tapi kalau misalnya ini satu titik, ini satu titik, apa ya ketok jaraknya itu perbandingannya segini. Jadi yang jadi pertanyaan itu ya jarak dari bumi ke sini, dari lintasan bumi yang paling kiri ke sampai paling kanan itu berapa, terus jarak dari matahari ke bintang ini berapa perbandingannya, 1:1000 kah, 1:10.000 kah, 1:1.000.000 kah, 1:1 miliar kah, 1:1 billion kah? Kalau terlalu kecil yo gak ketok beda nih. Jadi kalau disebut pakai paralax bisa kelihatan yo rada aneh ya. Belum lagi kalau ada distorsi macam-macam ya cahaya. Ya harus cari objek yang dekat dong. Nggak bisa pakai bintang, sementara itu objek di angkasa itu bergerak semua kan. Sembuh lah. Teori stellar parallax ini menurut penulis ya emang nggak bisa untuk dipakai untuk membuktikan ya. Karena jarak perbandingannya terlalu jauh. Terus posisi bintang tidak berubah, yo jenenge jaraknya sangat jauh. Terus ini soal orbit ya, katanya orbitnya itu kayak gini bentuknya. Ya orbit kayak gini kok kayak gak natural ya. Penulis lebih cenderung yang begini. Kalau yang begini kok yo aneh ya.
apakah ada benda lain yang orbitnya kayak gini? Apakah orbit bulan itu seperti ini? Kok ya kan enggak. Terus ini balik lagi Ibnu Sina dikutip. Lah kalau yang ini juga paralak ya, opo Januari April membandingkan jarak ke bintang, ya lagi-lagi jaraknya dari bumi ke matahari dengan jarak bumi ke bintang itu berapa. Terus ini balik ke Newton, sekarang pindah ke soal gravitasi dan Newton. Ini penulis sebelumnya di video Aether menjelaskan versi penulis, yaitu bahwa namanya bumi, bulan, matahari itu ada di Aether. Aether itu ada pusaran, dan bumi itu kalau misalnya mengitari matahari ya karena ada pusaran, bulan itu mengitari bumi itu karena ada pusaran, dan Aether juga yang bertanggung jawab terhadap daya gravitasi. Nah ini lihat orang-orangnya adanya kapan ya, 1600, sementara Al-Biruni 973 sampai 1048. Ini penemu konsep gravitasi. Gaya gravitasi mulai dikenal sudah mulai dari zaman Al-Biruni. Terus kita buat satu kesepakatan dulu bahwa yang kita sebut gravitasi itu adalah sebuah fenomena. Kita menjelaskan fenomena benda jatuh ke bawah itu sebagai gravitasi. Entah apapun wujudnya gravitasi, hal yang membuat benda jatuh ke bawah kita sebut gravitasi. Jadi apapun bendanya, apapun wujudnya, apapun energinya, kita sebut gravitasi. Jadi kalau disebut nggak ada gravitasi, apa ya benda nggak bisa jatuh ke bawah? Itu masalahnya. Terus kita juga nanti akan ngomong soal anti gravitasi. Anti gravitasi itu apa artinya? Anti gravitasi itu artinya melayang ya. Nah ini soal medan magnet, lagi-lagi insinyur 1600-an ya. Soalnya sebelumnya memang zaman kegelapan di Eropa. Kalau dia pakai insinyur Islam ya beda lagi, mestinya medan magnet ya sudah ada penelitinya di Islam. Tapi ini jelas ya bahwa yang namanya medan magnet ini bukan gravitasi ya. Karena alat yang pakai magnet itu tidak menghasilkan daya anti gravitasi. Terus ini disebut teori benda jatuh itu tidak berlaku di air, apalagi kalau terbalik. Nah ini yang jadi pertanyaan adalah, kalau nggak ada gravitasi, gimana caranya benda berat itu ada di bawah, gimana caranya benda ringan itu ada di atas? Karena dengan adanya gravitasi maka yang berat-berat jadi ke bawah, yang ringan-ringan jadi ke atas. Gravitasi membuat benda itu yang urutan paling bawah itu yang paling berat. Kalau nggak ada gravitasi, ya opo? Yang berat kan berarti nggak harus di bawah. Ini disebut juga kalau terbalik. Kalau terbalik itu kan ya karena dia nggak percaya bahwa pusat gravitasi itu ada di tengah bumi. Ini juga terus ngomong soal teori atom. Nah, teori atom ini harus diingat bahwa ini cuma asumsi ya. Elektron mengelilingi proton dan neutron itu adalah asumsi. Asumsi yang sudah penulis jelaskan juga di sebelumnya ya, di soal Aether tadi. Terus dia ngomong elektromagnetik. Ya elektromagnetik setelah. Emang kalau misalnya ada barang yang pakai elektromagnetik dia bisa ngawang tah? Ono pakai HP ditaruh meja ngawang tah? Kalau misalnya pas ono nyala layarnya suwet, ono panggilan ono jadi melayang HP-nya? Kan enggak.
ada misalnya kayak trafo PLN, opo yo melayang? Kan enggak. Apa penghasil listrik yang sangat luar biasa kayak di bendungan air, opo terbang? Kan enggak. Ada motor listrik jalan, opo yo motor listrik yang lagi jalan gitu karena pakai listrik yang kuat, pas digaspol opo jadi melayang? Kan enggak. Jadi yang listriknya besar, yang magnetnya besar, kalau ternyata nggak berubah terhadap gravitasi, ya gravitasi itu bukan elektromagnetik. Ini juga teori gravitasi, katanya Newton, tak tahu ada elektromagnetik, yomboh lah. Ini ya ala barat lagi ya. Ya ini juga penulis sudah menjelaskan sebelumnya, ini pakai ether ya, pakai ether. Ini juga asumsi kan, namanya atom mengelilingi dalam orbit ini juga teorinya kan, ini nggak berarti kenyataannya kan, ini masih model. Ini atom seperti ini bukan real kan, tapi modelnya. Penulis lebih yakin yang teori yang penulis jelaskan di ether, yang ya molekul atau atom itu bergerak sangat kompleks. Matahari dan bulan beredar pada porosnya, menyebut berdasarkan gravitasi, ini pakai elektromagnetik. Ya kalau menurut penulis yang ini salah, karena jelas bukan gravitasinya yang menyebabkan berputar pada porosnya. Sementara Nikola Tesla ngomong elektromagnetik ini lebih mengacu ke ether, bukan elektromagnetik yang kita kenal sekarang ya. Jadi Tesla kan ini baik pemercaya ether juga. Yang pemercaya elektromagnetik itu justru siapa? Einstein. Ini ether were invented for the planet to swim in. Ya, ini zaman Maxwell yang juga dipercaya oleh Tesla. Teori ini jadi hangus karena siapa? Karena Einstein. Jadi kalau Einstein dianggap salah, ya kita jadi harus percaya ether. Ether ini kan dianggap nggak bener karena percobaan Michelson sopo gitu yang pakai cermin gitu kan. Sebuah teori yang dianggap salah lah, percobaan ini salah, Einstein ini dianggap salah ya. Orang jadi percaya bahwa nggak ada yang namanya ether karena percobaan tersebut. Padahal di sini orang-orang di zaman Tesla itu percaya adanya ether. Nah ini dia ngomong elektromagnetik karena ya bos Darling ini nggak percaya keberadaan ether. Nah soal ini juga penulis sudah sempat sebutkan sekilas ya, bahwa bumi bisa dianggap sebagai sebuah sistem yang seperti Tesla coil gitu ya, karena perlu jelaskan soal air. Di bumi itu ada peredaran air dan atmosfer, dan air itu bisa menghasilkan listrik bisa menghasilkan magnet. Jadi ya dari ether itu kan ada namanya vortex, ada namanya pusaran, dan itu juga jadi sumber energi seperti halnya ya keberadaan atom yang ya penulis jelaskan di yang sebelumnya ya. Ini ada lagi the ether. Sun and moon are powered wirelessly with electromagnetic field lewat ether. Jadi ini lagi ya, ether muncul lagi. Ether itu sebagai mediumnya, sebagai penggeraknya, sebagai penghasil dayanya. Kalau yang ini electromagnetic levitation, ya Tesla ini menghasilkan anti gravitasi tidak dengan elektromagnetik ya, tapi mengandalkan ethernya. Electromagnetic levitation disprove gravity. Mungkin ini dia salah terjemah ya. Electromagnetic force yang dimaksud Tesla ini beda dari yang yang bisa dimengerti sekarang ya. Ini juga yang nempel ke firmament juga ya bisa disebut dari ethernya ya. Ether itu berenang jadi vortex. Kalau planetnya nempel di vortex, kanyut di sungainya
aether ya bisa jadi nempel, attach gitu ya. Kalau yang di Al-Quran yang penulis sebutkan di teori aether sebelumnya, planet itu berenang kan ya. Salah satu terjemahan nih, apa sih kata-kata Arabnya apa yang di video sebelumnya itu ada kata-kata nempel, nyantol atau apa gitu dari terjemahan kata-kata berenangnya itu tadi. Terus ini besi tenggelam, gabus terapung air, ya lagi-lagi lah, berat jenis itu baru bisa fungsi kalau ada gravity. Kalau nggak ada gravity, yang berat nggak akan ada di bawah, yang ringan nggak ada di atas. Ini kalau di air, yang berat itu besi, yang ringan itu gabus, kayu ringan. Nah kalau di udara kan udara itu sudah ringan. Yang lebih ringan dari udara itu apa? Gitu loh. Kalau misalnya ditaruh di ruang angkasa, di ruang hampa gitu, balon itu bakal terbang ke atas apa ke bawah? Ini kan yang harus perlu dijawab. Gini, balon terbang ini kan ada keterbatasannya, nggak bisa betul-betul sampai tinggi banget kan. Ada ketinggian maksimal dari balon. Kenapa seperti itu? Karena kalau yang di atas lagi itu lebih ringan, balonnya jadi lebih berat daripada yang paling di atas. Jadi balon terbang ini karena ada kompetisi, sing abot ngisor, sing enteng dhuwur, Mas. Itu karena ada gravitasi. Jadi ya rasanya Bos Darling ini kurang memahami konsep gravitasi kalau menurut penulis. Karena tanpa ada gravitasi, benda yang ringan nggak akan ke atas, benda yang berat nggak akan ke bawah, nyampur dari siji. Seperti misalnya apa ya? Nah ini videonya dari Johnson ini. Air kan jadi melayang, nggak ke bawah. Kenapa? Karena nggak ada gravitasi. Karena nggak ada gravitasi ini makanya air bisa melayang, benda berat bisa melayang. Nah kalau ada gravitasi, yang berat di bawah, yang ringan ke atas. Itu ya nggak cukup cuma berat jenis toh. Karena ya buktinya di kondisi tanpa gravitasi, yang berat pun bisa ngawang. Kalau ada gravitasi, yang berat jadi jatuh ke bawah. Berat jenis nggak berubah kan? Yang berubah apa? Gravitasi. Ini juga ngomong yang kebalik. Terus kenapa kok nggak nyontohkan gravitasi di bulan atau planet lain? Karena planet lain bunder. Kenapa kok nggak di sebelah toh? Oh sebelah atas toh, yang bawahnya jatuh. Kenapa nggak pakai contoh itu? Ayo, kenapa kok nggak pakai contoh di planet-planet lain? Oh, gravitasinya planet itu jatuh ke bawah semua. Terus kenapa yang di planet-planet yang di bulan itu kok nggak nyisih sebelah tok? Oh, lemahnya teblok ngisor. Jadi bulan yang sebelah atas itu nggak ada yang berat-berat, ringan semua. Yang bawah itu yang berat-berat. Kenapa kok nggak pakai contoh bulan? Kenapa kok nggak pakai contoh planet lain? Kenapa kok pakai contohnya kebalik di bumi tok? Ayo, kan mele-mele serba membewo mengane wong barat. Terus ini ngomong soal hukum kekekalan energi, ngomong gravitasi sebagai ilusi. Yo, kalau nggak ada gravitasi yo nggak ada gunanya berat jenis. Ini terus ngomong soal Einstein. Tadi sudah disebut bahwa Einstein itu salah ya. Ini juga dari Tesla ngomong Einstein itu keliru ya. Dia berterima kasih Einstein keliru, karena kalau nggak keliru manusia jadi akan menempuh jalan yang berbahaya. Ini juga Einstein dan Tesla. Ini sudah sama plek ya, teori-teori mereka yang keliru. Ini juga ngomong tidak ada gravitasi. Yo wis penganeh lah kalau ini ya. Terus ini electromagnetic levitation, dia ngasih contoh benda-benda yang melayang. Ya lagi-lagi kok gak ono ngasih contoh pesawat terbang yang pakai electromagnetic levitation. Jadi yang pakai electromagnetic levitation ini kan contohnya monorail toh, kereta api.
ngambangi sepiro, kan cuma ngambang sedidik tok, gak sampai full. Kalau anti gravitasi beneran ya dia bakal lepas dari medannya, tapi kan itu malah tetap nggak ada pesawat terbang yang pakai elektromagnetik. Kasih contoh dah, semua yang pakai elektromagnetik pakai rel. Kenapa? Rel itu jadi bantalan antinya, jadi penahannya. Butuh penahan kan artinya bukan anti gravitasi beneran. Ini juga soalnya ono iki nih, medan benda yang hambatannya kecil dia akan bisa melayang di medan magnet yang ukurannya besar. Ini juga dia ngomong Big Bang itu adalah Tuhan yang palsu. Big Bang disebut Tuhan palsu. Nah, penulis ingat kembali dari kutipan Al-Quran 2130, surat 21 ayat 30. Apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya. Terus mana lagi? 5147, kami ciptakan alam semesta dengan kekuatan besar dan masih kami kembangkan alam semesta ini terus dan terus. Jadi ini adalah ayat yang mendukung Big Bang. Jadi ya katakannya pedes, apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Ini Big Bang katanya false god. Orang kafir menganggap Big Bang itu adalah Tuhan yang palsu. Sementara di Al-Quran ngomong asalnya langit dan bumi itu satu. Ini tidak ada Big Bang. Kalau soal lain-lain ini nggak ada ya, nggak sebut jelas di Al-Quran. Ini omongannya Newton disebut hokus pokus gitu ya, self deception. Benda mengorbit disebabkan oleh elektromagnetik. Ini karena dia salah dalam menerjemahkan Nikola Tesla. Nikola Tesla adalah orang yang percaya sama aether. Yang nggak percaya aether itu adalah Einstein. Jadi sayangnya Bos Darling ini adalah orang yang percaya dengan Einstein, tapi dibantah. Kalau dia percaya sama Nikola Tesla, harusnya dia percaya adanya aether. Terus benda jatuh disebabkan oleh berat jenis, gak cukup. Berat jenis tok gak cukup. Seperti contohnya dari video di luar angkasa, di zero gravity, air itu bisa ngambang. Jadi kalau gara-gara berat jenis terbukti di kondisi zero gravity, benda nggak jatuh. Jadi kalau ada benda jatuh, nggak cukup hanya berat jenis saja, harus ada gravitasi. Tak ada bukti bahwa bumi bisa menghisap benda. Gravitasi adalah ilusi. Nah ini karena dia salah menerjemahkan, salah mengerti soal gravitasi. Ini wis balik lagi kebohongan sains modern, padahal Big Bang sudah disebut dari zaman Nabi Muhammad. Ini juga tambahan dari Al-Biruni yang ngomong link orbit bulan nggak betul-betul sempurna, ada rumusnya macam-macam. Karena penulis kok jadi males bahas yang bab 4, karena ya dari bab ini saja yang Bos Darling itu jelas membeo omongannya wong barat tanpa diverifikasi lebih dahulu ya. Sayangnya begitu. Memang ada beberapa yang abu-abu, nggak ada penjelasan jelas di Al-Quran, tapi ya ketika dia ngomong bahwa Big Bang ini adalah false god, jelas bahwa Bro Bos Darling ini kalau memang dia orang Islam, maka dia itu terlalu membeo orang barat, nggak ngecek sendiri Al-Quran. Ya wis itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.